dipersembahkan oleh... Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro TV dan saat ini kami akan kembali melanjutkan spesial dialog terkait pengawal suara rakyat. Pak Bagja, tadi kita sudah membahas ada isu strategis yang menjadi fokus dari Bawaslu untuk Pilkada serentak di tahun 2024. Tapi adakah yang paling diantisipasi atau mungkin ada yang dikategorikan paling rawan untuk Pilkada serentak di tahun 2024 ini? Kategori paling rawan yang terbagi atas 9 indikator adalah kategori pungut hitung. Kita sebut kategori pungut hitung, kenapa? Karena kategori ini dibagi atas 9 indikator ya. Kemudian apa yang paling terjadi di ini, misalnya berkaitan dengan yang TPS tidak ramah terhadap pemilih, terlalu jauh, kemudian juga terhadap teman-teman disabilitas tidak akomodatif, dan kemudian juga KPPS yang tidak mengerti bagaimana tugasnya, dan pengawas TPS juga tidak mengerti bagaimana cara mengawasinya. Nah, itu yang kemudian dalam pungut hitung yang terjadi. Jadi ada 4 kategori yang dalam pemetaan sekarang. Ini bukan indeks kerawanan, indeks kerawanan ada beberapa dimensi. Ini sekarang kategori misalnya. Kategori konteks sosial politik, kategori pencalonan, kemudian kampanye, dan kemudian pungut hitung. Kampanye apa? Kampanye misalnya mobilisasi, ASN, kemudian penggerakan TNI Polri bisa saja kan, atau juga penyelenggara pemilihan yang kemudian diikutkan dalam peserta, atau anak-anak, melibatkan kampanye melibatkan anak-anak misalnya. Kalau pencalonan sekarang sudah terjadi, sebenarnya sudah kita prediksi yang terjadi. Apa? Berubahnya aturan tentang pencalonan. Dengan putusan MK 60 dan 70 kan berubah tentang pencalonan. Ada putusan Mahkamah Agung juga sebelumnya juga membuat perubahan dalam PKPU tentang pencalonan. Inilah yang kemudian menjadi persoalan. Dan yang paling ini ya konteks sosial politik misalnya di berbagai daerah, karena pasti tiap-tiap daerah berbeda konteks sosial politiknya, terutama pilkada pasti berbeda. Misalnya kita sebut saja ada 5 provinsi yang sangat tinggi, ya. Pertama Nusa Tenggara Timur, kedua Sulawesi Selatan, ketiga Kalimantan Timur, keempat Jawa Timur, dan kelima Sulawesi Tengah. Kenapa provinsi ini masuk dalam kerawanan tinggi? Karena semua indikator yang 27 indikator provinsi itu masuk ke dalam provinsi ini untuk pemilihan gubernur ya. Ada 28 provinsi masuk dengan kategori sedang dalam pemetaan kerawanan kami. Ada 4 provinsi yang rendah. Apa itu? Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, padahal Papua kan. Yang keempat adalah Kalimantan Tengah. Namun dari hal itu semua masuk indikator ya, masuk misalnya 27 indikator semua ini masuk ke dalam ke dalam provinsi tersebut. Tapi kalau kita bagi dalam 4 kategori tersebut, ada sosial politik, pencalonan, kampanye, dan penghitung, akan berbeda lagi. Misalnya dalam konteks sosial politik, Aceh paling tinggi. Provinsi Aceh Pilgub Aceh paling tinggi dalam konteks kategori sosial politik. Kedua DKI Jakarta, sosial politik Jakarta kan sudah kelihatan nih, sudah mulai agak-agak rame. Apalagi setelah putusan MK, jadi bisa 6,5%, 7,5% atau tergantung daerahnya. Kemudian ada Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Nah, kenapa kemudian NTT dan Sulsel masuk dalam 5 yang tinggi tersebut? Kemudian yang tahapan pencalonan atau kategori pencalonan, maka yang pertama paling tinggi adalah Kepulauan Riau. Kedua kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, juga Sumatera Selatan. Kemudian sedangkan berdasarkan kampanye, mana yang paling tinggi? Sulsel. Sulsel paling tinggi nih, paling rawan. Diikuti dengan NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Dan yang paling rawan untuk tahapan pungut hitung, tahapan paling rawan. Dan paling rawannya provinsinya Papua, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Papua Barat, dan Aceh. Dapat dilihat di sini, maka kita lihat ini Papua masuk 2 di sini kan dalam konteks ini. Sedangkan untuk kabupaten kota ada 24 yang tinggi, kemudian yang rawan sedang ada 334 atau 66%, yang rawan rendah ada 90 kabupaten kota. Dan kemudian yang paling tinggi misalnya Kabupaten Malang. Malang mungkin kontestasinya naik ini. Kemudian juga Fakfak, Pindrang, Bangkalan, Bulukumba. Bangkalan pemilu kemarin juga agak tinggi kan konteks sosial politiknya, kemudian kontestasi penyelenggaranya dan lain. Dan kemudian ada yang paling tinggi tapi di urutan ke 80 Kabupaten Berau misalnya.
Ini yang dapat kita petakan dalam pemetaan kerawanan, baik dalam tahapan pencalonan, kampanye, dan penghitung. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini biasanya banyak terjadi karena di wilayah-wilayah yang rentan terhadap konflik sosial atau kekerasan. Bagaimana Bawaslu mengawasi dan juga memetakan terkait dengan kerawanan ini nih Pak? Konteks sosial yang paling misalnya, yang paling sering chaos itu teman-teman di Makassar. Kenapa tuh Pak? Pilwako Makassar kemarin kan rusuh tuh Mbak, 2018 kemudian hingga kemudian yang menang kota kosong, yang menang kolong kosong kan. Kemudian akhirnya pilkadanya diundur di tahun 2020. Nah itu patut kiranya kita mitigasi hal-hal seperti itu. Bovendigul terjadi perhatian. Yalimo itu 1,5 tahun Mbak pilkadanya, karena PSU 3 kali. Nah itu harus diperhatikan ya. Sultra misalnya ada Muna itu pernah PSUU, pemungutan suara ulang lagi 2 kali. Kemudian juga Nias, kami sebut sebagai Nias dan kawan-kawan, kan ada Nias Barat, Nias Selatan. Nah itu Gunung Stoli misalnya, itu termasuk daerah-daerah yang rawan sedang dan ada yang tinggi dalam beberapa konteks sosial. Nah itulah yang kemudian kami menyampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada. Oke, berarti ini semua sudah dipetakan di mana kerawanan yang akan terjadi untuk pilkada serentak di tahun 2024, namun ini akan dimitigasi begitu ya Betul. Pak. Nah tapi Pak Bagja, kami ingin tahu bagaimana sih koordinasi dari Bawaslu dengan lembaga-lembaga terkait dan juga stakeholder ini untuk memitigasi nih untuk kerawanan di tahun 2024 ini. Kita akan bahas untuk selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh